Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum modul 5. Jadi, yang berjudul Counter Up and Down Asynchronous Counter. Asynchronous Counter itu apa? Asynchronous Counter adalah rangkaian pencacah di mana clock hanya diberikan kepada flip-flop pertama atau Q0. Jadi, setelah itu flip-flop lainnya itu didapat dari hasil output dari masing-masing flip-flopnya. Misalnya Q1 ini didapat clocknya dari hasil output si key dari dari Q0. Sedangkan kalau Q2 hasilnya hasil clocknya didapat dari output key dari flip-flop yang kedua atau Q1. Jadi di sini saya akan mensimulasikan jika diberi input unset yang memaksa ketiga flip-flop ini menjadi satu atau rising, dia akan mendapatkan 7 segmen display yaitu 7, yaitu merupakan nilai tertingginya. Sedangkan kalau reset, dia akan menjadi 0 atau nilai terendahnya. Baik, sebelum saya melakukan simulasi, saya akan menjelaskan dulu bagian decodernya. Jadi decodernya ini merupakan rangkaian untuk membuat hasil angka dari 7 segmen displaynya. Dari setiap A, B, C, D sampai G ini dia akan membentuk satu buah garis dari sebuah 7 segmen displaynya yang didapat dari output Q0, Q1, dan Q2. Jadi output dari A sampai G ini kita gunakan untuk kita sambungkan sesuai dengan input setiap segmen. Ini segmen B berarti dia dari output si B ini. Sedangkan kalau yang A dia dari output A ini yang membentuk sebuah garis. Jadi setiap garis ini didapat dari satu output ini. Rangkaian decoder didapat dari mana? Ini saya menggunakan analis sirkuit dari tabel kebenaran yang sudah didapat dari 7 segment display yang pada umumnya. Ya, saya menyamakan sebuah input dan outputnya sesuai dengan tabel kebenarannya. Baik, di sini saya akan mencoba simulasikan jika kalau kali tik satu kali dia akan hidup semua atau menunjukkan segmen display 7. Jika ditik lagi satu kali dia bakal turun, ditik lagi dia bakal menghasilkan 011 yaitu atau 110 yang merupakan 6. Di sini ditik satu kali dia akan berubah cuma di Q1 nya aja, di Q0 maksud saya. Jadi kalau ditik lagi dia bakal berubah di Q2 nya, di Q1 nya, sorry. Terus dia menghasilkan nilai 5. Ditik lagi dia tidak berubah di Q2 nya tapi berubah dulu di Q0 nya, lalu ditik lagi dia baru berubah di Q2 nya. Jadi Q2 ini bakal berubah atau falling setelah tik keempat. Nih, bisa kita reset lagi 1, 2, 3, dan 4. Maksud saya dia bakal berubah ketika dia di 5. Jadi dia harus menunggu semua ini sudah mendapatkan hasil 10, 11, 01, atau 00 baru dia bisa berubah. Jadi kita langsung ke counter up. Kita simulasikan dulu counter down-nya. Kita reset jika 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 yang menunjukkan dia counter down atau dia penghitungannya menurun dari 7 sampai ke 0. Kalau counter up dia bisa dibilang sama tapi bedanya di counter up dia outputnya itu dari
kebalikannya. Kalau dia counter down, dia outputnya dari key, sedangkan kalau di counter up, key-nya ini digunakan untuk sebagai si clocknya aja. Kalau input untuk kesininya dia menggunakan key bar atau kebalikan dari key. Nah, kalau kita reset, dia bakal menunjukkan nilai tertingginya yaitu 7. Kalau sudah bisa kita set, dia bakal kembalikan 0, yaitu merupakan nilai awalnya. Kalau kita reset, dia bakal menunjukkan ke 7, yaitu nilai tertingginya. Kalau misalnya clock ini sama saja kayak yang counter down tadi. Jadi kalau misalnya langsung kita simulasikan, dia dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk output, untuk wiring dari A sampai G dari output decodernya itu sama saja, tergantung dia input segmen displaynya. Baik, saya kira sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih.